Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ila qawlihi al-halatu tsaniyatu. Adapun keadaan yang kedua, an la taqdira, bahwa tidak mampu kamu, ala tahsilil ilmin nafi'i, atas mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sudah ketemu belum? Halaman 33. Al-halatu saniyatu, adapun keadaan yang kedua, an la taqdira, bahwa tidak mampu kamu, ala tahsilil ilmin nafi'i, atas mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lakin akan tetapi, tashtagilu, kamu menyibukkan diri, biwadhaifil ibadati, dengan tugas-tugas ibadah, biwadhaifil ibadati, dengan tugas-tugas ibadah, minadzikri, dari zikir, wal qur'ani, dan membaca Al-Qur'an, wat tasbihi, dan bertasbih, was sholati, dan sholat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Al-Imam Abil Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya, amin. Setelah kemarin dibahas bahwasanya ada 4 keadaan yang mesti kita bagi dalam waktu kita di pagi hari, yang hendaknya bagi kita memanfaatkan waktu tersebut. Menurut Al-Imam Al-Ghazali, membagi waktu dengan 4 keadaan. Yang pertama yaitu yang paling afdolnya, yang paling utamanya adalah mengerahkan kita punya waktu untuk mencari atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Itu keadaan yang pertama. Kemudian lanjutannya adalah al-halatu tsaniyatu, adapun keadaan yang kedua, yang mesti dan kudu kita bagi waktu kita. Di dalam kitab ini dikatakan an la taqdira ala tahsilil ilmin nafi'i, bahwa kamu tidak mampu ala tahsilil ilmin nafi'i, atas atau terhadap mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Andai kata kamu tidak mampu, dirimu tidak sanggup untuk mencari atau nuntut ilmu. Orang kan ada aja kesibukannya. Ada yang beneran sibuk, ada yang sibuk-sibukan, kan gitu. Ya kan, kita mah belajar husnuzon, berprasangka baik. Kan semua orang yang namanya hidup aja ada kebutuhannya, ya. Ada aja kebutuhannya orang hidup. Jadi apapun dia kejar demi menyambung kehidupannya.
umpamanya nih, saking sibuknya kita gitu, sampai kagak ada waktu sedikit pun buat nuntut ilmu, kagak ada waktu sedikit pun kita sisain, kita sempetin diri kita buat ngaji, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu agama. Maka kata Imam Ghazali, kalau memang kamu udah benar-benar kagak mampu ya, untuk nyari ilmu agama, untuk nyari ilmu yang bermanfaat untuk agamamu, lakin tastagilu biwadhaifil ibadati, kamu menyibukkan diri kamu dengan tugas-tugas ibadah. Jadi udah kagak bisa ngaji dah, kagak ada sempet waktunya buat nuntut ilmu. Kalau kita nih kan tuh, biar kata hujan, biar kata malam disempet-sempetin gitu, ya, antara nggak ada kesibukan kan gitu, kan ada aja yang sampai gini hari ada aja kesibukannya. Nah karena kita sempet, ya alhamdulillah. Ini bagi yang kagak sempet, kata Imam Ghazali, sibukkanlah dirimu dengan tugas-tugas ibadah. Dengan apa? Minazikri, dari berzikir, wal Quran, atau membaca Al-Quran, wat tasbih, atau bertasbih, memuji Allah, memuji Rasulullah, bersolawat, wassolati, atau menunaikan sholat. Dah tuh, ya. Jadi jangan sampai ada waktu sedikit pun di dalam hari-hari kita kekosongan, dan kekosongan itu yang menimbulkan ketidakbermanfaatan buat hidup kita. Jadi jangan sampai terlewatkan dalam hari kita satu detik pun sesuatu yang tidak bermakna, yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan kita. Jangan sampai. Ya, dalam satu hari ini ada berapa jam? Dalam satu hari ada 24 jam. Ya kan? Satu hari 24 jam. Kita isi waktu 24 jam ini, kita penuhi dengan hal-hal yang bermanfaat. Contoh ngaji, nyari ilmu yang bermanfaat. Kita isi waktu-waktu kita itu. Kalau seumpama kata Imam Ghazali tadi, tidak mampu diri kita untuk mengisi waktu dengan mencari ilmu yang bermanfaat, maka isi dengan ibadah. Sibukkan diri kita dengan ibadah. Kerja Ustaz, ya kerja juga ibadah, dengan kerja niat lillahi ta'ala. Tapi selain kerja harus ada yang bisa. Kalau kerja kan kita nyari buat lahiriah kita, kita ngisi buat batinnya kita apa nih? Kalau ngaji jelas terisi batinnya. Nah apa selain itu? Zikir, baca Quran, sempetin. Kalau enggak bisa, enggak sempet juga megang Quran, ya zikir dah, tasbih, sholawat kita kepada Rasulullah. Atau dengan kita melakukan sholat setiap kita lagi jalan kerja, mau ngojek, mau kemana, ada masjid, kita minggir, kita sholat. Kita sempetin begitu. Jangan diisi hal-hal yang tidak bermanfaat. Sayang-sayang waktu kita. Tidur, ya tidur sih tidur dah. Tidur manfaat gak? Ada manfaatnya juga. Tapi kalau kelamaan, gak manfaat. Umpama tidur sehari, saya tidur sehari 2 jam misalkan. Ada gak sehari tidur 2 jam? Ada ya. Sehari berapa jam? Tidur 8 jam. Ya. Sehari 8 jam tidur cukup gak? Gak kelebihan tuh? Hah? Kelebihan gak tidur 8 jam? Kurang? Ya, gak kurang. Ya ngomong aja kalau kurang. Cuman kalau kita hitung 8 jam itu kan sehari. Kita umur berapa ya? 40. 8 jam kali 365 itu baru setahun. Coba hitung deh kita. 365 kan setahun tuh. Kali berapa tadi tuh? 8 jam berapa tuh? Tuh tidur udah segitu tuh. Udah berapa jam? 2920 jam tidur dalam setahun. Kali 40 tahun.
Itu umpama tuh, kalau pagi kita tidur kata kita manfaat. Nah, bagaimana kita isi waktu kita dalam sehari sama hal yang gak bermanfaat, walaupun cuma setengah jam, 30 menit, tapi dilakukan terus menerus setiap hari. Hal yang tidak bermanfaat itu kita isi tuh hari-hari kita. Kita kali udah banyak waktu yang kita lewatkan, yang harusnya kita dapat manfaatkan waktu itu untuk akhirat kita, malah terbuang sia-sia. Inilah mumpung sisa umur kita. Kalau kita kagak sempat ngaji, nggak bisa nyari ilmu, kata Imam Ghazali, sibukin diri kita dengan ibadah. Dengan apa? Zikir, baca Quran, ya, atau bertasbih, baca sholawat, kemana-mana baca sholawat ya. Atau minggir tadi ke masjid, nemu masjid yang lakuin sholat. Karena para sahabat dulu begitu. Para sahabat tuh ada yang zikirnya 12.000 kali sehari, ada yang sampai 30.000 sehari, 30.000 kali sehari. Itu zikirannya tuh. Kalau kata kita berat, belum tentu. Daripada kita duduk selonjor bengong agak jelas, mendingan kita sambil zikir. Ada yang baca Quran, para sahabat sehari hatam sekali, ada yang sehari 2 kali. Apalagi banyak ahli-ahli zikir para sahabat. Ada yang dia baca sholawat sampai ratusan ribu kali. Ya, ada yang 25.000 kali baca sholawat. Ada yang dia sholat sehari 300 rakaat. Sehari 300 rakaat itu ada. Siapa sahabat namanya tuh? Karzin bin Wabrah. Itu beliau di Mekah sehari itu siang itu tawaf sebanyak 70 kali tawaf. Malam 70 kali tawaf. Itu sahabat. Ya berarti sama halnya dia kayak ngelakuin sholat sunnah 70 kali. Ya, kalau tawaf 70 kali, dia segitu sholat sunnah 70 kali. Itu tiap hari, selama seminggu terus begitu lagi, sampai akhir hayatnya. Banyak para sahabat begitu. Jadi kalau kagak bisa kita nyempetin waktu buat nyari ilmu, maka sempetin kita punya waktu untuk menyibukkan diri kita dari ibadah zikir, ya. Zikir, coba kalau kita kagak sempat duduk anteng berzikir, lagi naik motor zikir gitu. Perjalanan ke tempat kerja kita sejam 2 jam gitu. Itu baca subhanallah aja udah bisa sampai berapa kali bolak-balik tasbih tanpa kita sadar tuh. Pernah nggak begitu? Assalamualaikum. Pernah nggak begitu? Ya kayak sambil bawa mobil gitu ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Apalagi lagi macet tuh. Ya. 5 jam aja subhanallah, subhanallah. Itu udah berapa kali tuh? Ya kan kalau kita mikirin, kok bisa saya tak zikir 30.000 kali? Coba di begitu tuh, waktu seperti itu. Bisa ya. Ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa lu baca subhanallah? Depan gua perempuan subhanallah. Baca subhanallah, subhanallah. Iya, depannya perempuan. Habis itu astagfirullah. Kenapa? Kenapa itu? Astagfirullah. Depan gua nenek-nenek. Ya astagfirullah. Fadzalika min darajatil abidin, maka yang demikian itu min darajatil abidina, dari tingkat atau derajat orang-orang ahli ibadah. Dicap, dikasih stempel ahli ibadah, orang-orang yang zikir. Wasyari solihin, dan jalannya orang-orang yang soleh. Ini thariqahnya, ini jalannya, kehidupannya orang-orang soleh, orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, banyak-banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa takunu aidan bidzalika minal faizin, maka jadilah kamu juga bidzalika, dengan yang seperti itu, ya, dengan berzikirnya, dengan sholatnya, dengan tasbihnya, dengan baca Qur'annya, dengan baca sholawatnya, minal faizina, yaitu termasuk dari golongan atau kelompok orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia,
yang memperoleh kemenangan kelak di akhirat tuh. Jadi ulama nganjurin begitu, ngajarin kita, ngarahin kita, kalau kita kagak sempat ngaji, ibadah zikir banyakin. Ya. Kan kalau ngilmu itu apa namanya, nuntut ilmu, namanya ilmu kan makanan hati tuh. Ya, makanan hati. Bisa jadi obat kita. Kalau kagak dimasukin ilmu nih hati bakalan banyak penyakit. Makanya ilmu tuh bisa jadi obat, bisa jadi makanan kita. Tapi kalau dengan zikir-zikir seperti ini, itu ibarat suplemen, vitamin. Ya, ibarat vitamin. Jadi ada obat yang masuk, ada vitamin juga yang masuk. Biar hati kita bersih nih. Maka kalau orang banyakin zikir, tujuan daripada baca wirid, baca zikir itu untuk tathhirul qalbi, membersihkan, tathhir, mensucikan kita punya hati. Banyakin zikir, banyakin ingat Allah, itu dapat membersihkan kita punya hati kita jadi bersih, hati kita jadi lembut sama orang baik. Ada orang lewat kasih, ada orang lewat kasih, ada orang minta duit kasih, itu orang baik ya. Itu gara-gara zikir, hatinya bisa jadi lembut, hidupnya senang, bahagia. Karena apa? Dengan zikir dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat sama Allah, hidupnya bakal bahagia. Makin jauh dia dari Allah, hidupnya makin sengsara. Jadi bisa dipastiin, maaf orang yang kadang lagi banyak masalah, tahu-tahu ada aja masalah hidupnya, susah mulu, sengsara mulu, badannya kuruk, kagak keurus, ini bisa dipastikan, maaf, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada dia punya keluarga kagak bener, ada dia punya anak kagak beres, ada dia punya bini ngelawan mulu. Pastiin, lihat diri kita, introspeksi, apakah saya udah dekat sama Allah? Kalau kita jauh dari Allah, bini bisa ngebangkang sama kita, anak bisa ngelawan kita, hidup kita berantakan gara-gara kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kagak bisa nyari ilmu yang bermanfaat, banyakin zikir, banyakin ibadah dan sholat, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-halatu tsalitsatu antashtagila bima yasilu minhu khairun minal muslimin wallahu a'lam bissawab. Bisiril Fatihah.